الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, ini sudah hari yang ke-7 Ramadan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu menjalani Ramadan ini dengan sehat, lancar, tanpa halangan satu apapun. Semoga Ramadan kita ini makin lebih baik hingga akhir Ramadan ini, dan bahkan Allah memberikan Ramadan berikutnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal berikutnya menjelaskan tentang mengo itu tidak peduli gitu ya. Mengo itu tidak peduli, cuek, tidak peduli terhadap indahnya dunia, tampilan atau fata morgana atau gemerlapnya dunia. Ini yang sering disalahpahami oleh orang-orang. Meninggalkan gemerlap dunia bukan meninggalkan dunia. Fil i'rad an a'radid dunya, berpaling dari gemerlapnya dunia. Wa yanbaghi alla yaqsida bihi tawassulan ila 'aradin min a'radid dunya min malin. Dan seyogianya atau seharusnya seorang yang mengajarkan Al-Quran atau mempelajarinya itu berpaling dari gemerlapnya dunia, a'radid dunya. Hanya kata-kata dunia ini artinya kemaslahatan yang sifatnya duniawi, bukan dunia itu sendiri. Dan itu dipraktekkan oleh sekian generasi ulama, dari generasi ke generasi selalu seperti itu. Makanya kata-kata dunia bukan berarti meninggalkan dunia dalam arti yang secara material, tapi dalam arti meninggalkan dunia adalah kemaslahatan yang sifatnya hanya duniawi. Kemaslahatan duniawi itu apa? Kalau kemaslahatan duniawi itu seperti kepuasan, keinginan, ambisi duniawi itu. Tapi kalau kemudian duniawi tapi sifatnya kontribusi untuk kepentingan banyak orang, memajukan ekonomi orang, memajukan agama, kepentingan banyak orang, itu ukhrawi, bukan duniawi itu ya. Buktinya apa? Buktinya orang-orang yang menghinakan dunia sedemikian rupa, artinya para ulama, guru-guru kita, mereka kaya raya. Berarti berpaling bukan berarti meninggalkan dunia. Makanya di situ kata Sayyidina Abu Bakar ketika mengomentari segala sumber dari fitnah, dari keributan manusia apapun bentuknya, karena fitnah manusia banyak, ada peperangan, pembunuhan, penipuan, ada skandal politik, apa aja, segalanya ini adalah sumbernya dari cinta dunia. Nah, itu hadisnya jelas sekali itu. Nah, beliau mengomentari
bagaimanapun juga akhirat adalah efek dari dunia gitu. Bagaimanapun juga akhirat adalah efek dari dunia. Jadi bagaimana dunia kita mengelola, maka disitulah nanti efek yang akan dirasakan di akhirat. Artinya berpaling dari dunia berarti berpaling dari kemaslahatan yang sifatnya duniawi. Kalau sifatnya duniawi berarti sifatnya egois, yaitu kepuasan sendiri, keinginan sendiri, ambisi sendiri, bukan untuk Allah, agamanya, ataupun untuk kepentingan banyak orang. Makanya di sini wayam bagi Allah yaqsi tawassulan ila aradin aradid dunya, harusnya berpaling bagi orang yang mengajarkan Quran atau mempelajari Al-Quran, berpaling dari dunia seperti harta benda, auria satin atau kepemimpinan. Karena apalagi kalau zaman dulu tradisinya yang menjadi pemimpin itu yang paling ahli Quran ketika Islam waktu masih jaya dulu. Makanya menurut pengamat itu kenapa Islam tidak jaya, karena meninggalkan agama. Berbeda dengan Eropa menjadi jaya karena meninggalkan agama. Setelah protes di revolusi Prancis waktu itu abad 16 akhir itu atau abad 17 awal ya, itu doktrin-doktrin gereja diprotes karena menghambat kemajuan cara berpikir manusia. Mereka mulai mempertanyakan doktrin-doktrin dari gereja dan mereka meninggalkan gereja. Akhirnya terjadi revolusi itu dan Eropa menjadi sangat maju hingga hari ini. Teknologi hampir mayoritas dipegang oleh mereka lah. Itu berbeda dengan orang Islam dari Bani Abbasiyah sampai ke Turki Utsmani. Ketika mereka lalim, mereka berkuasa karena memang kekuasaan itu nikmat gitu ya. Ketika kekuasaan nikmat, akhirnya lambat laun penguasa itu menikmati dunia sehingga mereka berfoya-foya, mereka mulai menjauhi agama dan akhirnya runtuh. Itu artinya apa? Berarti kalau misalnya kita berpegang agama seperti hadis ini yang akhirati dunia, kita tidak akan kehilangan dunia. Nah, bahkan mayoritas ulama itu orang kaya raya, kecuali tertentu ya. Tapi meskipun tidak kaya raya secara harta benda, mereka tetap kaya raya secara kontribusi. Nah, ini kadang orang memaknai bakhil itu hanya harta benda ya, pelit itu hanya harta benda, padahal sebenarnya tidak. Nah, kadang-kadang orang itu pelit waktu, kadang pelit pelit kerjaan ya, misalnya kayak bersihin sampah. Pelit waktu contohnya ya nggak mau nemuin orang lain, misalnya nemenin ngobrol atau apa, itu padahal hakikatnya pelit itu bukan cuma dalam, bisa jadi orang banyak memberi tapi pelit bisa jadi. Karena apa? Karena dia memberinya itu momentum. Satu, kedua dia memang uangnya sangat banyak sekali gitu. Nah, itu bisa terjadi pelit. Dia memberinya pas momentum supaya dia dipuji, dia di ini, dan memang uang segitu bagi dia itu sedikit, nggak ada apa-apanya gitu. Nah itu padahal orang pelit itu kan habisnya ancamannya ya ngeri itu. Jadi meskipun ulama yang nggak kaya raya itu seperti Sayyidina Ali misalnya, itu kan sahabat yang miskin itu. Tapi kontribusinya luar biasa. Bagaimana beliau menjadi khalifah, bagaimana beliau memberikan nasihat-nasihat yang diabadikan hingga hari ini karena memang beliau ahli ilmu. Nah ini orang yang mengajarkan dan mempelajari Al-Quran seyogianya menjauhi dari ini, dari akhradid dunya, wajahatin atau mencari pangkat, level sosial, irtifa'in ala aqranihi atau diunggulkan
di antara sesamanya, di antara lettingannya. Au sana'in 'indan nas, atau ingin dipuji orang, au sarfi wujuhin nasi ilaihi, au nahwi dzalik, atau yang lain-lain. Itu semua mestinya dihindari bagi orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Wala yashinul muqri' iqra'u bi tama'in fi rifqin yahsul lahu min ba'di man yaqra'u alaihi. Dan tidak terkontaminasi orang yang membaca Al-Qur'an itu dari ini memang cobaan akhir zaman, terutama sekarang. Teman saya itu diminta semaan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an hafalan lah, dimintai kalau nggak salah sama siapa ya, pokoknya pengusaha di sini nih itu dia udah siap-siap, wah saya nanti baca 30 juz paling gitu. Nyampe sana itu ternyata cuma disuruh baca surat Maryam. Baca surat Maryam berarti sekitar setengah juz ya. Setengah juz surat Maryam, karena untuk mendoakan calon janin ya, calon bayi ya. Kalau nggak salah mendoakan calon bayi itu diamplopi 16 juta. Dia ada, oh ya udah saya mau baca 30 juz paling, di sana diminta baca 30 juz. Nyampe sana cuman disuruh baca surat Maryam. Pulangnya diamplopi 16 juta. Itu katanya, wah, ini kalau di kampung saya simakan 30 juz itu paling 500.000 gitu. Dan akhirnya beliau sering sekarang tuh dimintai begitu-begitu. Amplopnya besar-besar sekali. Nah ini siapa yang enggak ini gitu hari ini. Ya alhamdulillah teman saya itu beliau nggak ngefek, alhamdulillah itu. Amplop gede ya biasa, nggak dikasih biasa, sama orang yang ngasih ya biasa, yang enggak ya biasa gitu. Alhamdulillah. Karena ya beliau memang dulu ngajinya ini siapa sama ulama-ulama sepuh di Magelang, kemudian di Kudus. Iya sekarang banyak gitu Quran, apalagi yang di TikTok. Nah itu ada teman saya tuh di TikTok itu baca Quran bisa sampai pernah dapat 1 bulan 175 juta. Itu kayak menggiurkan itu Quran ya. Nah, mestinya menjauhkan diri dari agradid dunya. Ya artinya itu tetap maksudnya yang agradid dunya itu enggak ngefek gitu. Karena Quran menjadi tujuannya bukan uangnya. Makanya setelah mendapati uang itu ya dikontribusikan untuk kemanfaatan banyak orang. Ya, kalau teman saya yang tadi itu bahkan dia pernah saya makan itu dapat amplop 30 juta. Cuman bacanya 30 juz. Itu memang sama beliau dimanfaatkan untuk bikin pesantren, kemudian membiayai ini dakwah, karena beliau sering kemana-mana lah itu bisa dipakai itu. Sawa'un kana rifqu malan aw khidmatan wa in qalla. Baik itu harta benda atau khidmah. Itu termasuk orang yang ini, dan biasanya Quran begitu menggiurkan. Biasanya Quran menggiurkan orang-orang yang hafizah itu biasanya dicoba seperti itu. Atau sebaliknya, kadang orang yang hafal Quran dicoba ekonominya sulit. Nah, itu bisa bertahan enggak gitu Qurannya. Au khidmatan, juga pengajar Al-Quran itu biasanya diiming-iming khidmah. Nanti ada yang membantu, ada santri yang nurut disuruh-suruh kayak gitu. Nah, itu jangan sampai ini. Bahkan ulama zaman dulu itu ketika akan ditolong itu ditanya dulu, kamu pernah ngaji ke saya belum? Pernah. Oh ya udah nggak usah gitu. Saking takutnya pahalanya habis karena dikhidmai oleh muridnya. Itu dulu ada ulama yang seperti itu. Walau kana ala suratil hadiyah allati laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha ilaihi. Walaupun berbentuk hadiah. Nah,
Karena hadiah itu sesuatu yang murni, beda dengan zakat, dengan sedekah apalagi zakat. Makanya kalau keturunan Nabi tidak boleh menerima sedekah apalagi zakat, karena itu adalah harta untuk membersihkan. Nah, kalau harta untuk membersihkan berarti kotoran. Nah, kalau hadiah itu murni. Nah, makanya biasanya saya kalau ngamplopi ke guru saya itu biasanya saya bilang, maaf Pak Yai, ada sedikit hadiah, supaya diterima. Karena kalau hadiah itu murni sehingga tidak mengandung kotoran. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa man lahu fil akhirati min nasib. Makanya kata Allah, nah ini dipraktekkan oleh para wali, ini dipraktekkan oleh guru-guru kita terdahulu, orang-orang dulu. Barang siapa yang menginginkan keuntungan atau panen di dunia, maka akan aku beri dia di dunia dan tidak aku berikan sedikit pun di akhirat. Itu kata Allah. Itu makanya saking takutnya itu dia ulama yang tadi kalau nggak salah Syekh Busairi kalau nggak salah, itu pernah dia tuh kecemplung sumur, jadi lagi jalan mungkin malam hari itu nggak lihat itu, terus kecemplung masuk, akhirnya dia nggak bisa naik, nunggu sampai ada orang lewat terus minta tolong karena jauh dari banyak orang. Ketika ada orang lewat, loh, ada Syekh Busairi nih masuk ke dalam, gimana Syekh? Nanti saya carikan tali ya. Ntar dulu. Kamu pernah ngaji ke saya belum? Ya siapa yang belum pernah ngaji ke kamu? Oh ya udah, jangan. Sampai nyari yang belum pernah ngaji ke beliau, baru mau ditolong. Itu saking takutnya ayat ini. Ya mestinya ini ekstrim juga sih, tapi beberapa ini tuh ulama memang mempraktekkan ilmu sampai segitunya gitu. Kalau dalam hadis yang lain di Abi Jamroh itu orang mengajarkan Al-Quran itu boleh minta bayaran, dan itu hadisnya sahih. Boleh minta bayaran orang mengajarkan Al-Quran, tapi ulama mayoritas tidak mempraktekkan itu, dan guru-guru kami juga tidak, meskipun boleh. Artinya boleh di situ kemudian dimaknani bahwa ya yang seperti tadi cuma baca surat Maryam diamplopi 16 juta, nah itu boleh diterima begitu, boleh diterima oleh guru-guru kita, dipraktekannya begitu. Walaupun kalau di hadis itu bahkan boleh meminta bayaran, itu boleh. Kemudian Allah berfirman, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasya'u lima." Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Nah, barang siapa yang dia terburu-buru ya, di dalam menginginkan sesuatu, ya maka aku berikan apa yang dia inginkan. Nah, terburu-buru itu artinya balasan yang ada di dunia. Kadang kalau kita doa banyak, usaha sudah sedemikian rupa, tidak ada hasil, kita tuh memprotes, ini gimana ini ya Allah, sudah manajemen sudah saya tata, tenaga sudah saya salurkan, pemikiran, ide semuanya, kok nggak ada hasil-hasil. Nah, itu termasuk mangkana yuridul ajilah. Padahal sebenarnya segala yang kita lakukan itu pasti dihitung oleh Allah, pasti dicatat oleh Allah. Jadi jangan khawatir, mestinya semangat terus dan bekerja terus meskipun nampaknya tidak ada hasil, tapi pasti ada hasil karena Allah sudah menghitungnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamu illa liyusabihi 'ardan minad dunya, maka lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang belajar ilmu kemudian dia harusnya belajarnya itu adalah hanya semata-mata karena Allah,
namun la yata'allamu illa liyusibihal gharadud dunya, namun ia belajar ilmu itu punya niatan untuk mendapati dunia, kepentingan ego dunianya, ambisi dunianya, maka lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah, maka ia tidak mungkin akan mendapati wanginya surga nanti setelah hari kiamat. Rawahu Abu Dawud, hadisnya sahih, dan hadis yang semacam itu banyak sekali. Wa an Anas wa Hudzaifah wa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha, barang siapa yang belajar ilmu atau mempelajari ilmu untuk membodohi orang-orang bodoh, au yukatsiru bihil ulama, atau supaya dia masuk ke komunitas ulama, dihormati banyak orang, nanti otomatis pakaiannya yang ala-ala syekh gimana gitu, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau supaya orang-orang memandang dia, menganggap dia atau mengistimewakan dia, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah tempatnya nanti di neraka. Wa Tirmidzi bin Malik waqal aqalun nar, hadisnya sahih. Fi mahdhurat ta'allum wallahu a'lam.